Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya bingung kalian ini semua semangat apa lejuk ini? Semangat bagaimana dia? Masih semangat? Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya siapa kortinya di sini? Korti kelasnya siapa? Ya, adik Jumadil ya, adik Jumadil. Adik Jumadil. Ayo silahkan pimpin teman-temannya. Nanti ya selesai ice breaking kita absen satu persatu. Atau hadir semuanya. Hadir. Apa? Kok ambe belalang kuku-kuku. Janda makin banyak, duda makin melaju. Begitu. 1, 2, 3. Hei. Kok ambe belalang kuku-kuku. Janda makin. Udahlah. Kan ini kan katanya kan semua udah masuk tadi. Semua sudah masuk, jadi kita tidak perlu untuk absen satu persatu. Soalnya ada teman-temannya 2 orang nih, kayak yang perempuan ini ada perlu yang lain. Soalnya dia melarang kita untuk breaking tadi. Nah, sebelum saya memulai slide yang saya buka, ada yang tahu pembahasan kita hari ini? Nggak tahu ya, tentang tayamum. Sebelum saya slide kedua, ada yang tahu tentang tayamum tanpa melihat? Saya akan kasih hadiah. Ya, tayamum. Secara lengkapnya gimana? Apa itu tayamum? Masa kalian nggak pernah diajarkan di SD atau di SMP begitu? Pas SD, SMP. Di SD atau MI nggak pernah diajarkan? Nggak pernah. Saya kasih hadiah ini. Siapa yang tahu tayamum? Hadiahnya coklat biasa anak-anak. Apa itu tayamum? Nggak ada yang tahu? Oh, angkat tangan siapa yang tahu tayamum? Apa itu tayamum? Bersuci dengan menggunakan debu. Ya, ada benarnya, tapi ada lagi kelanjutannya ada. Debu yang apa lagi? Debu. Yang bersifat suci. Nah, nanti jangan sekarang. Nah, saya lanjut ke slide yang kedua. Jadi tayamum itu adalah mengusap muka dan kedua belah tangan. Mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci mensucikan. Ya, dalam keadaan tertentu begitu. Tayamum juga tayamum ini digunakan untuk menggantikan wudu apabila tidak air, atau menggantikan wudu, dan tayamum itu mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci mensucikan. Dengan dengan kondisi yang tertentu, seperti tidak ada air begitu ya, terjadi kepeperangan atau kita saat berperang begitu. Tayamum ini digunakan untuk menggantikan wudu dan mandi hadas, seperti hadas besar. Dua fungsinya tayamumnya, untuk menggantikan wudu dan mandi junub atau mandi hadas lah begitu. Lanjut ke slide yang kedua. Nah, penyebab diperbolehkannya tayamum, tidak bisa dibaca itu ya. Karena tidak adanya air. Yang pertama, karena tidak adanya air memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkannya. Nah, contoh seperti anak saya, anak Rahman, Ananda Rahman gitu. Dia seorang musafir, kebetulan dia lagi touring ke Mekah, terus melewati jalur yang kering seperti Afrika begitu kan, kekurangan air di sana. Terus dia tidak temukan air, sama sekali tidak ada air setetes pun di sana. Dia boleh tayamum. Dia boleh tayamum. Itu termasuk diperbolehkannya untuk bertayamum karena dia tidak menemukan air di
kawasan yang kering kerintang. Yang kedua ya, berhalangan menggunakan air. Misalnya sakit yang apabila menggunakan air akan bertambah sakitnya. Apa itu sakit? Apa itu? Sakit kusta, sakit kulit lah gitu ya. Sakit kulit. Jadi sakit kulit ini sakit atau sakit yang kita kenal dengan sakit penyakit kusta. Berada di kista atau kusta? Oh iya, salah. Bapak salah. Bisa Mas itu. Soalnya saya pernah koreng. Saya pernah mengalami koreng ya, penyakit koreng. Saya bisa untuk berwudu. Kalau tidak bisa dilarang saya diperbolehkan sama dokter masalahnya. Dan saya menggunakan wudhu dengan air. Nah, penyebab yang ketiga, adanya air diperlukan untuk yang lebih penting. Apabila di negara kita sedang terjajah, kayak di orang-orang bangsa Palestina kan, negaranya masih terjajah sampai sekarang, jadi stok airnya terbatas. Nah, stok air itu hanya digunakan untuk minum. Ya, kan di sana kan panas juga, panas kering. Terus airnya cuma bisa digunakan untuk minum dan tidak bisa digunakan wudhu dan tidak bisa digunakan wudhu atau mandi. Di situ bisa mereka bertayamum. Kita lanjut ke syarat-syarat bertayamum. Syarat-syarat bertayamum. Syarat-syarat. Yang pertama, menggunakan debu yang suci. Yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Debunya harus suci, tidak ada kotoran sama sekali di debunya begitu. Yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan. Gimana caranya, Pak? Nanti ada prakteknya ya. Mengusap wajah dan kedua tangan. Yang ketiga, terlebih dahulu menghilangkan najis. Harus kalau ada kalau tangan buntung nanti kita bahas. Yang keempat, telah masuk waktu salat. Nah, jika udah masuk waktu salat. Yang kelima, tayamum hanya untuk sekali salat fardu gitu. Nah, ini kita masuk ke ini tata cara sekaligus rukun dari tayamum intisari, rukunnya lah gitu. Pertama, niat ini penting. Mengucapkannya, sunnah mengucapkannya dan mengucapkannya di dalam hati adalah sunnah begitu. Apa? Wajib begitu, wajib. Apa itu niatnya? Yang wajib itu di dalam hati. Ya, yang wajib itu dalam hati, yang sunnah itu mengucapkannya begitu. Ya, Bapak lagi pertama ini mengajar yang grogi masih. Adapun niatnya, apa itu tayam? Apa niatnya, ada yang tahu? Niatnya apa? Bisa dibaca apa itu? Kurang jelas. Anakku yang beokan apa itu? Itu isi apa itu isi? Apa niatnya? Sebutkan, makanya baca. Oh. Jadi niatnya itu, nama itu tayamuman istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Dalam hati itu saya berniat tayamum untuk mengerjakan sholat fardhu lillahi ta'ala. Dalam hati. Nah, yang kedua, memindahkan debu dari tempatnya ke wajah dan tangan. Mula-mula meletakkan dua belah telapak tangan di atas debu untuk diusapkan ke muka. Begini. Saya contohkan ya. Ini misalkan. Tidak harus kita menyiapkan debu sebanyak-banyaknya atas skop begitu, skop. Cukup dengan kita menyiapkan debu dengan 1 sendok saja. Nah, itu kan yang beokan itu bisa dia. Cukup dengan 1 sendok saja. Kemudian kita siapkan kertas yang bersih. Siapkan kertas yang bersih, lalu kita sebarkan di kertas tersebut begitu. Caranya begini, Nak. Caranya begini. Nah, lihat tangan saya. Caranya begini, kalau kita pakai peci diginikan dulu soalnya ini adalah termasuk rukun garis-garis muka kita ini ya, harus kena. Kalau begini harus kena, soalnya kan termasuk dia muka ini. Jidat ini termasuk muka. Nah, kalau pakai peci dinaikkan begini.
sampai sini. Nah, tangannya begini. Nah, misalkan kita kalau pakai baju lengan panjang harus dilipat begini anaknya. Ya, harus dilipat begini. Terus tangannya menepuk apa debu yang sudah kita siapkan di bawah di meja begini. Kalau kita menggunakan dinding begini ya kan, begini. Biasanya orang yang menggunakan dinding atau kursi itu saat berperjalanan jauh atau tidak bisa menjedot tanah seperti naik pesawat, naik mobil begitu kan. Apa kalau menggunakan meja harus begini, kalau menggunakan tembok atau semacamnya harus begini. Terus, nah lanjut ke prakteknya. Lanjut ke prakteknya. Ada sunnahnya sebelum kita mengusap kepala. Ada sunnahnya. Apa itu? Dengan merontokkan debu begini. Misalnya begini kan. Begini, terus sunnahnya begini. 3 kali supaya debu itu rontok, supaya tidak melekat debu itu ke muka. Jelek kalian nanti, kalian udah mati lah kusen. Terus kalau memakai tembok sunnahnya begini, cetek. Nah, sunnahnya begini, dengar, sunnahnya begini, terus begini ya, sunnahnya. Itu penjelasan dari guru saya. Kalau memakai debu langsung begini, kalau memakai tembok saja begini. 3 kali. Ya silahkan. Nah lanjut. Menghusap muka. Syarat yang ketiga apa? Rukun yang ketiga kan menghusap muka. Seperti kita berwuduk dengan air, harus rata muka kita, keningnya begini. Terus begini. Begini dah. Nggak usah pakai uduk yang seperti biasa membasuh telinga atau rambut atau kaki, nggak usah. Cukup dengan mengusap muka. Yang kedua, setelah mengusap muka, kita tepuk lagi debunya begini. Di satu tempat atau di tempat? Satu tempat. Masa kita jadi debu lagi sedangkan debu? Penjelasan guru bisa satu tempat. Bisa adik-adik cari referensi di tempat lain atau guru. Kalau ada kesalahan dari saya masih belajar begitu ya. Mari mengusap muka rata ya, terus tepuk lagi begini. Nah, tangan. Nah, ini harus diperhatikannya. Kita harus berilmu ini ya, soalnya kita bersekolah. Lagi gemeter saya. Nah, tangan kita begini, terus begini. Nah, tangan ini 1/2 ya yang kena, yang belakang ini 1/2. Lihat anakku yang perempuan ini. Anakku yang perempuan 1/2 begini. Yang ini jangan harus terkena. Harus terkena, jangan ikut kena. Jangan ikut kena ya. Jangan ikut kena yang ini juga, yang sini. Cukup dengan yang ini bagian sebelahnya saja. Nah, gini terus. Ya contoh saya contohkan, kamu ini dicerewer sih, pas. Ini saya contohkan kamu. Sepepes kamu. Begini. Ini anakku ya. Perhatikan. Ini perhatikan. Hei, diam dulu. Diam. Setelah itu begini. Ini jangan terkena ya untuk yang depannya. Begini. Terus sampai siku, mengusap siku sampai sini. Nah, kan ini kan belum dipakai ini, pakai yang ini. Nggak usah dibalik. Cukup dengan ini aja ya. Cukup dengan ini. Makanya perhatikan. Begini terus gini. Kan ini kan sebelahnya kita pakai yang ini lah. Genggam yang ini yang setelah sudah siku, genggam yang ini lagi begitu. Seret. Sampai mentok ke sini. Sampai mentok ini ya. Jangan yang ini, soalnya dipakai yang kiri. Dipakai untuk mengusap yang kiri. Begini, seret. Nah, begini terus. Sampai sini lagi gitu, sampai sini. Nah, lanjut lagi. Sama seperti yang ini, pakai yang sebelah yang belakangnya pakai yang sebelah sini lagi 1/2. Begini, seret.
Nanti lagi, nah gini lagi Cah, gitu. Sudah bertayamum kita ya. Intinya sudah bertayamum. Dan doa setelah tayamum sama seperti doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Yang terakhir ya, saya lupa yang terakhir. Tertib. Ya, tahulah sendiri tertib yang mendahului yang mengakhirkan yang mengakhir. Ya akhir gitu. Dan doanya sama seperti kita berwudu biasa dengan air gitu ya, anakku ya. Keterangannya. Keterangan udah tadi Kang saya jelaskan. Apalagi ini? Udah habis, ini udah habis. Nah, thank you. Nah, semuanya. Saya cuman ini ya pembahasan yang saya siapkan untuk kalian. Bagaimanapun pula siapapun yang mengajarkan kita dengar serius atau salah atau tidaknya dia itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kalau dia guru baru seperti saya, cari pembenaran yang lain di luar. Apakah benar guru ini begini caranya ngajar saya tadi atau gimana, salah apa enggaknya gitu. Saya rasa saya benar tadi, soalnya saya diajarkan. Nah, begitu. Demikian ya dari saya ya, untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.